Saudara, Kalimantan Timur mengalami keterbatasan vaksin. Jatah vaksin dari pemerintah pusat belum diserahkan, sehingga distribusi vaksin ke daerah kabupaten kota se-Kalimantan Timur belum dilakukan. Hal tersebut terungkap dalam diskusi perkembangan COVID di wilayah Kaltim oleh Forum Pemret Kalimantan Timur yang melibatkan Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal, Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur Rusman Yakub, dan pimpinan redaksi berita Kaltim.co Charles Yaan. Persoalan lain, kondisi ekonomi nasional yang masih jatuh, belum mampu bangkit, menyebabkan bantuan pendanaan penanganan COVID juga belum dilaksanakan sesuai dengan target. Pemprov Kalimantan Timur sendiri sudah memiliki data angka dana per daerah yang harus disalurkan. Sistem door to door, memang hambatannya lebih banyak di ketersediaan vaksin, ya, bukan kita tidak nyetok, tapi kita juga bergantung dari pusat. Begitu pusat masuk ke provinsi, saya kira tidak sampai 1 hari kita distribusikan langsung ke kabupaten kota sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pusat, dan begitu setiap masuk. Jadi kita sangat bergantung lagi dengan ketersediaan vaksin di tingkat nasional yang didistribusikan ke kita. Langkah lain, pemulihan ekonomi nasional masih belum turun ya, beberapa saya lihat masih belum bergerak dengan baik, walaupun sudah ada pendataan yang kita siap bagikan, tapi kita masih menunggu instruksi dari pusat dan anggaran tentunya. Muhammad Faisal mengungkapkan Pemprov Kaltim membutuhkan data dan informasi dari kabupaten kota sebagai pedoman monitoring terhadap perkembangan kondisi COVID oleh masing-masing kepala daerah. Tren perkembangan COVID di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Data kematian di rumah sakit AW Sahrani saja terus naik setiap hari sehingga mencapai 100 orang lebih, dan warga Kalimantan Timur harus terus waspada. Mungkin saya lihat epicentrum lebih banyak di Balikpapan sekarang. Kalau dulu di Samarinda, sekarang epicentrum lebih banyak di Balikpapan. Mungkin kalau pendapat pribadi sih kita harus berani stop dulu, harus masuk ke Kaltim, baik lewat udara, darat, dan laut. Tetapi ini sekali lagi kewenangan pusat. Tidak bisa juga serta-merta kita melakukan kebijakan ini. Jadi kita masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat. Balikpapan menjadi epicentrum korban COVID terbesar sehingga Pemprov Kalimantan Timur mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menutup seluruh akses transportasi darat, laut, dan udara agar sebaran COVID yang kian melonjak tiap saat terputus. Yang terakhir, klaster keluarga mulai rame di Kaltim dan klaster perkantoran. Di beberapa kantor di level provinsi juga mulai kewalahan. 3 hari yang lalu saya dapat info itu di AWS, Rumah Sakit AWS sudah menyampai 100 itu kasus positif, dan di setiap kantor juga rata-rata ada, sehingga pada tanggal 4 atau 5 hari yang lalu lah, akhirnya Bapak Gubernur mengeluarkan surat edaran untuk work from home total di Pemprov sampai dengan tanggal 20. Pengetatan kewaspadaan sebaran COVID harus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat. Gubernur Kalimantan Timur menginstruksikan seluruh ASN untuk melakukan work from home atau berkreativitas di rumah. Langkah itu menyusul diperpanjangnya pemberlakuan PPKM darurat di 3 wilayah daerah Kaltim. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur Rusman Yakub menanggapi bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Timur menilai statement Kepala Dinas Provinsi adalah ungkapan standar. Jadi begini, tadi apa yang dijelaskan Pak Faisal, saya kira itu informasi standar ya yang disampaikan oleh pemerintah gitu ya. Dan saya kira
kita bisa pahami itu. Nah, oleh karena itu berangkat dari apa yang disampaikan itu, memang satu sisi kita tidak boleh menganggap, terlalu ketakutan melihat dengan penyebaran COVID ini, juga tidak boleh kita paranoid dengan COVID ini, tetapi kita tidak boleh juga menganggap enteng banget gitu loh. Seolah-olah tidak ada COVID, menurut saya itu juga paham yang keliru. Maka itu jangan juga terlalu menggampangkan dengan penyebaran COVID ini. Jadi memang harus diseimbangkan antara mana cara menyampaikan dengan bisa menimbulkan ketakutan dan kepanikan kepada publik, mana juga cara menyampaikannya dengan tidak menggampangkan. Ini memang harus mencari pola dan model komunikasi. Dan inilah yang terjadi selama ini, ya mohon maaf saya melihatnya, baik pemerintah pusat sampai kepada tingkat daerah itu, pola komunikasi pemerintah itu sangat tidak efektif terhadap pola komunikasi yang dibangun kepada publik. Nah, ini menurut saya ini memang harus dievaluasi dan itu harus diperbaiki. Itu satu yang pertama. Lalu yang kedua, bicara tentang penyebaran COVID ini, maka kita harus mulai dari hulu, jangan hanya melihat dari hilirnya. Apa hulunya itu? Paling tidak 3T. Testing, tracing, dan treatment. Nah, bisa jadi ya pertanyaan kita itu adalah pertama soal testing. Testing ini sejauh mana frekuensi intensitas testing yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau dalam hal ini pemerintah, baik terutama kabupaten kota ya, karena pemerintah provinsi itu kan sifatnya koordinatif gitu ya. Nah, dari testing itu juga bagaimana tingkat akurasi alat testing itu? Seperti apa? Ini kan tidak pernah tersentuh dengan informasi yang sedemikian ini gitu. DPRD Kalimantan Timur menganggap langkah yang harus dilakukan pemerintah harusnya mengambil tindakan konkret dari hulu hingga ke hilir dengan cara melakukan tindakan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. DPRD meragukan intensitas pemerintah kabupaten kota Sekaltim telah meningkatkan akurasi peralatan testing. Menurut Usman, hal itu belum tersentuh hingga kini. Tracing dinilai tidak menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat. Jika Balikpapan ditetapkan sebagai wilayah PPKM darurat nasional, sebab daerah itu transparan mengkonfirmasikan pelaksanaan testingnya. Balikpapan dinilai berani menampilkan data COVID sebenarnya sehingga ditetapkan sebagai wilayah darurat COVID. Daerah-daerah lain harusnya transparan soal testing sehingga data terkonfirmasi. Ini yang tidak transparan selama ini oleh para kepala daerah menurut Rusman. Rusman juga mempertanyakan akurasi tracing, apakah sudah terkonfirmasi dan terlacak tentang informasi masyarakat yang terkena virus. Sedang soal treatment, seberapa besar testing dan tracing itu yang harus ditangani, menyangkut masalah soal isolasi mandiri dan harus dirawat serius. Ini juga tidak transparan, intinya penurunan COVID di Kaltim belum signifikan. Nah, kemudian yang kedua adalah soal tracing itu sendiri. Nah, jangan-jangan yang rendah-rendah ini karena mungkin frekuensi testingnya tidak terlalu banyak. Bahkan ada satu pengamat yang mengatakan justru harus testing itu yang diperbanyak terlebih dahulu sehingga kalau bisa semua masyarakat itu bisa melalui testing gitu. Testing dengan baik sehingga tracingnya jelas. Kemudian tracing itu baru treatmentnya, penanganannya gitu. Nah, itu yang menurut saya kalau kita lihat itu Balikpapan yang sekarang kenapa melonjak begitu, karena mungkin Balikpapan yang memang intensitas testingnya, yang frekuensi testingnya yang memang banyak, lebih ini daya jangkaunya lebih dia ini, sementara dengan daerah-daerah yang lain masih masih standar-standar saja, akhirnya yang terkonfirmasi sedikit. Tingkat akufungsi rujukan rumah sakit
di atas 75 hingga 90%. Informasi berkembang terdapat puskesmas menolak pasien karena medis kekurangan vaksin. Hal ini berbahaya karena Kaltim ranking 5 PPKM darurat yang sangat tinggi. Padahal soal jatah vaksin seolah tidak terperhatikan di tingkat nasional, menunjukkan indikasi lobi Kaltim lemah ke tingkat pusat. Terkait pola komunikasi, DPRD menyarankan penggunaan bahasa yang harus humanis dan tidak show of force. ASN harus jadi contoh tanpa memperlihatkan sikap mengabaikan prokes. Soal COVID, masyarakat jangan paranoid dan tidak menggampangkan soal COVID. Pemerintah harus terus memberikan informasi yang lebih akurat, tidak menyebabkan kepanikan kepada masyarakat. Pola komunikasinya harus bijak. Selama ini hal ini diabaikan pemerintah dan terkesan tidak efektif. Tracingnya, sejauh mana tracing ini tingkat akurasi melakukan tracing itu sendiri? Betulkah sudah terkejar itu semua? Misalnya satu yang terkonfirmasi positif dari hasil testing itu, kemudian bisa terlacak semua siapa yang harus sampai secara teori epidemiologi itu, bahwa harus sekian orang yang harus terjangkau dalam setiap individu itu, sudah nggak terkejar secara utuh? Jangan-jangan juga tidak. Sementara itu, dari Forum Wartawan, Charles Sihaan, Pemret Beritakaltim.co, mereview posisi COVID memprihatinkan karena disiplin yang masih rendah dalam mentaati prokes. Informasi media jumlah korban COVID meninggal di Rumah Sakit AW Sahrani tergolong sangat tinggi. Pemakaman mayat antri, 16 mayat terkonfirmasi dalam waktu berdekatan siap dimakamkan secara massal. Media juga memberitakan 2 kali pasien divaksin steril tetapi masih tetap terpapar COVID dan juga tidak tertangani. Ada perantau yang meninggal di pelataran masjid karena COVID juga tidak tertangani. Fasilitas penanganan pasien juga masih isu yang memprihatinkan di media. Di Bontang misalnya, borong perawatan pasien terbatas. Balikpapan kian memprihatinkan. Kaltim saat ini dinilai tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kenaikan COVID juga terkait soal isu politik nasional yang tidak percaya dengan keberadaan COVID, bahkan memberikan informasi yang provokatif kepada masyarakat luas. Baik, saya cuma pengen mereview kembali bahwa hari ini kita sudah berada pada posisi yang memang memprihatinkan seperti kata Pak Faisal tadi, bahwa masalah kita memang tadi juga Pak Rusman menyinggung soal kedisiplinan yang rendah dari masyarakat kita. Baik, jadi saya baca dulu berita-berita hari ini karena kita ini di forum Pemdet misalnya. Saya coba tadi kita mereview kembali bahwa hari ini ternyata begitu besar sekali jumlah yang meninggal yang sedang menunggu di pemulasaran di Rumah Sakit AWS. Tadi ada videonya, mereka begitu antri, ya, mayat pun sekarang udah antri dikuburkan, itu luar biasa sekali memang. Kemudian tadi jam sore tadi itu sudah 16 mayat COVID yang terdaftar ke Desa Samarinda. Tapi ini tadi informasi kawan-kawan dari jurnalis. Judul-judul berita juga tidak menyejukkan seperti kata Pak Andi Harun tadi nih, karena sudah luar biasa ini. Hari ini kita lihat judul-judul berita misalnya sudah di media-media online yang saya coba catat ya, sudah divaksin 2 kali 30 atlet PON Kaltim terpapar COVID. Jadi kan sudah atlet PON yang sudah steril pun kayak gitu sudah sangat luar biasa. Kena juga gitu kan. Kemudian ada lagi berita perantau tewas di pelataran masjid. Perantau tewas karena COVID. Ternyata dia juga tidak tertolong karena memang tidak ada yang menolong. Ada lagi di BOR Rumah Sakit di Bontang tembus 91. BOR ini adalah bed occupancy rate, artinya tingkat tempat tidurnya sudah habis. Kalau di Samarinda sudah lebih 90% juga. Bahkan ada yang full ya, sudah full rasanya di Samarinda. Kemudian ada judul berita lagi, kondisi rumah sakit kewalahan, perlu IGD tambahan dan tenda darurat. Ini semuanya menggambarkan luar biasanya sebenarnya. Kita sudah harus mengatakan bahwa Kaltim tidak baik-baik saja. Nah, ini dia. Zonanya sudah zona merah, sudah semuanya.
Jadi saya mengambil ilustrasi ini, kemudian saya bandingkan bahwa apa sih semua masalah yang muncul ini kan kita harus tarik dulu, seperti kata Pak Rusman tadi, bahwa tingkat disiplin yang parah. Di tingkat disiplin ini kenapa? Saya coba membuat apa istilahnya analisis lah, seperti yang pernah dilakukan oleh sebuah lembaga survei indikator. Jadi ada keterkaitan kemungkinannya lembaga survei indikator publik politik Indonesia itu Pak yang di Burhanuddin tadi mengatakan bahwa memang hasil penelitian mereka bahwa tingkat yang tidak disiplin, tidak percaya COVID itu sangat luar biasa, baik di pendukung Prabowo maupun di pendukung Jokowi. Tapi yang tertinggi memang di pendukung Prabowo. Dan ini relevansinya ada di medsos, di dunianya Pak Faisal. Nah itu kan, karena Pak Faisal di medsos itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali bahwa tingkat orang tidak percaya itu memang terlihat. Sangat terlihat bagaimana mereka bukan hanya tidak percaya, tetapi juga berusaha mempengaruhi orang-orang lain supaya tidak percaya.